Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita boleh bertemu kembali karena kasih Tuhan kepada kita semuanya. Saudara, saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan, yaitu tentang, pasti saudara semuanya sudah sering melihat di televisi program yang dibawakan oleh saudara Tukul Arwana, yaitu program Empat Mata. Saudaraku, program Empat Mata mungkin kita baru tahu lewat televisi, tetapi kurang lebih 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus sudah mempunyai program ini, yaitu program Empat Mata. Mungkin saudara berpikir, dulu kan belum ada TV, gimana Yesus sudah mempunyai program Empat Mata? Mari kita baca di dalam Alkitab kita masing-masing, yaitu di dalam Injil Matius. Mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya ulangi lagi. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Benar tidak saudaraku firman Tuhan? Di mana Tuhan Yesus sudah mempunyai program Empat Mata buat kita semuanya. Di mana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia dengan empat mata. Apakah kita sudah melaksanakan program ini yang diminta oleh Tuhan kepada kita? Pasti saudaraku ada yang mengatakan sudah, tapi ada yang mengatakan belum. Mungkin ada yang mengatakan dia kan sudah bersalah sama saya, ngapain saya harus urusan dengan dia, omong dengan dia sudah menyakiti hati, atau mungkin begitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan mengumbar permasalahan. Kalau ada saudara kita yang berbuat dosa kepada kita, jangan kita mempermalukan mereka di depan publik. Tetapi kita harus seperti yang dikatakan Yesus, menegur dia dengan empat mata. Saudaraku, ada 3 hal yang harus kita pahami di dalam program Empat Mata ini. Yang pertama, kita harus belajar memahami. Yesus mengajak kita menjadi konselor, yaitu penasehat yang bijak, yang sabar. Sudahkah seperti itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama,
memahami. Saudara, kalau saudara kita berbuat dosa kepada kita, kita harus memahami. Memahami apa artinya? Memahami kenapa kita ajak omong empat mata. Kenapa kamu sampai bisa berbuat dosa seperti itu? Kita harus dengan kata-kata bijak, dengan sabar, maka orang itu merasa dia itu masih dihargai. Maka dari itu Tuhan Yesus harus kita jadikan teladan. Dialah konselor kita yang sungguh luar biasa. Jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan konselor di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi saudara kita yang telah berbuat dosa. Yang kedua harus mengimani. Apa maksudnya mengimani? Kalau saudara kita berbuat dosa dan kita ajak berbicara secara empat mata, di mana kita belajar memahami kenapa dia melakukan suatu dosa. Nah, setelah itu kita harus mengimani bahwa orang yang berdosa masih bisa melakukan pertobatan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengimani seperti itu? Belum tentu. Saudaraku, pasti ada yang kalau sudah dikatakan jengkel atau sudah marahnya tinggi, dia bisa mengatakan orang itu sudah wataknya seperti itu, sudah nggak bisa berubah. Kalau batuk masih diobati, masih ada obatnya, tapi kalau watak tidak ada obatnya. Tetapi di sini program empat mata, kita harus mengimani bahwa orang yang telah berdosa kepada kita ajak bicara. Setelah itu kita mengimani bahwa orang ini kita bisa ajak kembali untuk bertobat, tidak melakukan dosa lagi. Dengan cara gimana, saudaraku? Setelah kita memahami apa yang menjadi permasalahan dia dengan kita ajak berdoa. Ajak berdoa, kita bersama-sama minta ampun kepada Tuhan. Itulah yang diminta Tuhan kepada kita semuanya. Mengimani. Dan yang ketiga, yaitu mengilhami. Apa maksud dari mengilhami? Sebab Tuhan Yesus sendiri adalah sebagai inspirator di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesuslah yang menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita. Gimana tingkah laku Tuhan Yesus dalam dunia? Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada musuh, Tuhan Yesus gimana? Apakah bunuhlah dia? Balaslah dia? Tidak. Tuhan Yesus mengatakan, ampuni dia, doakan dia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai inspiratornya Tuhan. Dengan gimana kita menjadi inspiratornya Tuhan, yaitu dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita. Maka orang itu akan balik kepada Tuhan dan kita bisa menyelamatkan jiwa orang yang telah berdosa itu. Mari saudaraku, jangan kita umbar permasalahan orang yang telah berbuat dosa kepada kita, tetapi mari kita memahami permasalahan dia, juga mengimani, juga mengilhami. Itulah program Tuhan Yesus buat kita semuanya, empat mata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.